Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Seorang pemuda yang bernama Albi dengan sepeda motor bebek butut dengan keranjangnya sudah berkeliling waktu pagi hari. Dia membawa galon-galon berisi air ke rumah warga yang biasa pesan air minum dari galon isi ulang. Memang di sekitar tempat tinggalnya itu kekurangan air bersih, jadi kebanyakan mereka masih memakai jasa isi ulang. Dan bagi yang tidak mau repot, mereka biasanya minta diisikan sama tukang isi galon keliling. Ya, aku berangkat kerja dulu ya. Iya nak, kamu hati-hati ya. Iya ya, ayah di rumah juga jaga diri dulu ya. Setelah berpamitan, Albi pun segera beranjak pergi bekerja dengan membawa motornya itu untuk mengantarkan galon pesanannya. Dan pagi itu, Albi semangat sekali mendatangi rumah-rumah warga. Albi ini hanyalah seorang pemuda lulusan SMA dan sudah bekerja seperti ini selama 2 tahun. Dia hanyalah orang biasa yang berasal dari keluarga yang biasa juga, tinggal di rumah sederhana hanya dengan ayahnya saja, karena ibunya sudah lama meninggal. Bahkan dia juga merawat ayahnya yang sedang sakit-sakitan dan hanya bisa terbaring di kasur karena lumpuh usai dulu mengalami kecelakaan, dan kini semua kebutuhan ditanggung oleh Albi sendiri. Namun meskipun begitu, Albi ini tidak pernah menyesali takdirnya. Dia bersyukur karena masih mempunyai ayah yang juga sayang padanya. Singkat cerita, waktu siangnya, Albi biasanya rehat di rumah makan yang dekat dengan tempat isi ulang dia kerja. Tak lupa dia juga memesan makan siang di situ dengan lauk telur dan sayur bening saja, dan minumnya hanya dengan air putih. Setelah pesanan diantarkan, segera dia pun yang sudah kelaparan langsung menyantap makanan tersebut. Tidak lupa dia pun mengambil kerupuk yang ada di hadapannya. Dan tidak membutuhkan waktu lama, dalam sekejap nasi yang dipesannya tadi pun langsung habis, dan segera Albi ini langsung membayarnya. Usai makan siang, Albi juga mampir ke musola terdekat untuk sholat zuhur, dan setelahnya dia pun lanjut kerja lagi, mengantar galon-galon ke rumah-rumah warga. Dan biasanya dia kerja sampai jam 4 sorean. Dan itulah rutinitas Albi sehari-harinya. Dan setelah pulang, dia biasanya akan langsung mengurus ayahnya dan menyiapkan makan untuknya. Tak terasa hari sudah mulai sore. Dia pun yang sudah selesai mengantarkan galon-galon segera kembali pulang ke rumah. Tubuhnya terasa pegel semua karena harus mengangkat galon yang jumlahnya banyak sekali. Dia merasa lelah sampai bajunya itu basah dengan keringatnya sendiri. Dan setibanya di rumah, dia langsung memarkirkan motor di depan halaman rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar sautan salam dari dalam oleh Pak Gito, ayahnya Albi. Saat itu Albi segera beranjak ke kamar mandi terlebih dahulu untuk bersih-bersih. Dan setelah mandi, dia pun beranjak ke dapur untuk memasak makanan nanti malam dengan lauk seadanya. Kala itu Albi hanya masak tumis kangkung, dan kangkung itu dia dapat dari samping rumahnya karena kebetulan di sampingnya itu ada sebuah sungai, dan di sungai itu ditumbuhi kangkung di pinggiran sungainya. Meskipun laki-laki, Albi ini bisa masak dan masakannya itu selalu enak. Dan setelah matang, Albi langsung menghampiri ayahnya yang ada di dalam kamar. Dia akan memandikan ayahnya dengan cara mengelap menggunakan air hangat. Malam hari pun tiba. Segera Albi akan makan malam, dan saat itu dia juga menyuapi ayahnya yang terbaring di atas kasur. Dan setelah selesai makan, Albi rehat dan duduk di depan teras rumah. Kemudian dia mendapat notif dari ponselnya. Ternyata ada pesan masuk dari kekasihnya yang bernama Alma. Albi dan Alma sudah menjalin hubungan sejak sebelum lulus sekolah. Meski Albi belum melamar Alma, namun dia bertekad akan langsung melamarnya jika sudah ada dana cukup. Alma ini suka dengan Albi apa adanya. Dia tidak mempermasalahkan keadaan Albi yang kerjanya seperti itu. Bahkan dia malah mendukungnya.
Kala itu Alma bilang kalau dirinya itu katanya kangen dan ingin ketemuan minggu depan di taman, dan Albi pun mengiyakan ajakan Alma. Terkadang Albi juga bersyukur karena dirinya yang lelah kerja seharian. Lelahnya itu mendadak hilang ketika malamnya mendapat kabar dari Alma yang selalu menyemangatinya. Malam itu Albi duduk di depan teras sembari melamun menatap langit yang indah bertabur bintang dan sinar rembulan malam itu. Dia memikirkan soal niatnya itu untuk serius dengan Alma nantinya. Hingga malam pun semakin larut dan hawa dingin mulai menusuk ke dalam tubuh. Hingga akhirnya Albi pun segera beranjak masuk ke dalam rumah untuk istirahat karena besok dia harus berangkat kerja lagi. Singkat cerita, waktu minggu pun telah tiba. Albi minta izin sama bapaknya yaitu Pak Gito mau pergi sebentar. Albi dengan motor andalannya dia pun langsung kemudian bergegas menemui Alma yang sudah duluan di taman. Pak, aku izin pergi dulu ya Pak sebentar. Iya nak, kamu hati-hati ya. Iya Pak, tapi jangan lama-lama ya nak. Setelah sudah mendapatkan izin dari ayahnya, Albi pun segera bergegas pergi membawa motor butut andalannya tersebut. Dengan semangat dia pun melajukan motornya cukup kencang karena ingin segera cepat sampai di taman untuk menemui kekasihnya yang sudah lama tidak pernah ketemu. Dan sesampainya di sana, langsunglah dia menghampiri si Alma. Maaf, kamu sudah nunggu lama ya? Enggak kok, aku juga baru beberapa menit yang lalu baru tiba. Ya udah, aku pesenkan es teh sama mendoan dulu ya. Dan setelah ketemu, Alma pun cerita banyak hal soal kesehariannya. Albi pun mendengarkannya dengan senang hati. Mereka duduk lesehan di taman dan memesan seporsi mendoan dan juga es tehnya. Sungguh kebahagiaan yang sangat sederhana. Hingga beberapa saat kemudian, mendadak Albi ini menanyakan kepada Alma soal hubungannya itu. Apakah Alma ini benar-benar menerima apa adanya? Alma, aku mau nanya serius sama kamu. Ya udah tinggal ngomong. Emangnya mau ngomong apa sih? Kamu sebenarnya benar-benar mau menerima aku apa adanya atau tidak? Alma pun dengan mantap langsung mengatakan, tidak ada alasan lain aku suka sama kamu, karena sungguh aku sudah nyaman sama kamu. Apapun yang kamu lakuin akan aku dukung, asalkan itu benar. Dan aku suka sama kamu karena kamu penyayang dan bertanggung jawab. Mendengar hal itu, Albi pun dengan mantap bilang kepada Alma kalau mungkin tahun depan dia akan mengusahakannya agar bisa segera melamar Alma dengan cepat. Begini Al, kalau begitu mungkin tahun depan aku akan mengusahakan agar segera melamar dirimu. Kamu serius? Iya, aku serius. Aku sudah yakin denganmu. Alma yang mendengar itu langsung salting dan berbahagia. Dia tak sabar menantikan waktu itu. Dan ketika waktu sudah mulai siang dan panas, Albi pun minta izin untuk pulang lebih dulu karena harus merawat ayahnya. Alma pun tidak mempermasalahkan hal itu, toh mereka juga sudah ketemu. Aku izin pulang sekarang gak apa-apa kan? Emangnya kenapa? Aku harus merawat ayahku dulu Al, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Ya udah gak apa-apa, kamu hati-hati pulangnya ya. Iya, kamu juga langsung pulang ya. Mereka pun segera beranjak pulang ke rumah masing-masing. Karena libur kerja, Albi di rumah merawat ayahnya. Dan dia juga masak untuk makan siang nantinya. Biasanya kalau Albi berangkat kerja, makan siang untuk ayahnya sudah disiapkan Albi sejak pagi. Dan diletakkan di meja samping kasurnya. Ayahnya itu bisa makan sendiri, hanya kakinya saja yang tak bisa digerakkan. Assalamualaikum. Ya, aku pulang. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang, Nak? Iya ya. Ya udah aku masak dulu ya buat makan nanti siang. Dan singkat waktu, malam harinya, Albi yang sedang menemani Pak Gito yang belum tertidur, dia menyampaikan apa yang tadi dia bicarakan sama Alma waktu di taman. Pak, tadi siang aku ketemu sama pacar aku, namanya Alma. Aku sudah ngomong sama dia kalau aku berniat mau melamar dia tahun depan.
Pak Gito pun tersenyum mendengar hal itu dan merasa senang serta bersedih. Senang karena ternyata ada orang yang suka dengan anaknya, dan sedih jika nanti apa yang diharapkan Albi jika tidak sesuai karena dia sadar keluarganya itu hanya orang biasa, berbeda dengan keluarga dari calonnya. Tapi nak, apakah dia mau menerima kamu apa adanya? Iya pak, dia sangat tulus sama aku dan menerima aku apa adanya pak. Kamu yakin nak? Terus bagaimana dengan keluarganya? Tanya ayahnya lagi. Iya pak, aku sudah yakin. Tapi soal keluarganya aku belum tahu pak. Aku belum pernah ke sana. Semoga saja keluarganya dapat menerima keadaan kita ya nak. Iya pak, mohon doanya aja ya pak. Dan malam pun semakin larut. Albi pun segera menyuruh ayahnya untuk segera tidur istirahat. Keesokan paginya, suara ayam mulai berkokok. Albi pun beranjak bangun dan bersiap-siap masak untuk sarapan. Setelah selesai masak untuk sarapan, dia pun segera sarapan serta menyuapi ayahnya terlebih dahulu. Setelah sarapan, dia pun beranjak mandi dan segera berangkat bekerja. Tidak lupa juga dia berpamitan kepada ayahnya terlebih dahulu. Ya, aku berangkat kerja dulu ya. Iya Bi, kamu hati-hati ya. Semoga kerjaan kamu lancar terus nak. Amin ya. Dia pun kemudian mulai berangkat ke tempat kerjanya dan mengambil galon kemudian mengantarkan ke rumah-rumah warga. Dan itu pun Albi lakukan sampai berhari-hari kemudian. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Albi ini telah mengumpulkan tabungan dan hendak berniat untuk melamar Alma. Dan sebelum ketemu antara dua keluarga besar, Albi ini datang ke rumah Alma untuk menemui ibunya terlebih dahulu, yaitu Bu Puput, untuk meminta restu. Alma ini juga anak yatim karena bapaknya sudah meninggal. Kala itu kebetulan Alma sedang libur kuliah dan dia senang banget dikabari Albi bahwa besok dia akan meminta restu sama ibunya. Malam itu, Alma yang sedang makan malam bersama dengan Bu Puput di ruang makan. Alma mengungkapkan soal Albi yang besok akan datang ke rumahnya. Bu, aku mau ngomong. Mau ngomong apa Al? Ya udah ngomong aja. Albi besok mau datang ke sini Bu. Katanya mau minta restu sama ibu. Soalnya dia mau melamar aku Bu. Ya udah disuruh datang aja. Ibu juga penasaran dia itu anaknya seperti apa. Alma pun senang akhirnya ibunya memperbolehkan Albi untuk datang ke rumahnya. Setelah makan malam, Alma beranjak kembali ke dalam kamar dan langsung menghubungi Albi. Albi yang sedang berbaring sembari melamun memikirkan besoknya. Seketika kaget ketika HP-nya berbunyi. Dia pun terperanjat langsung mengambil ponselnya. Ternyata itu panggilan dari Alma. Halo Bi, aku tadi sudah ngomong sama ibu kalau besok kamu mau datang ke rumah. Lah terus katanya gimana? Iya gak apa-apa katanya. Malah dia katanya penasaran sama kamu. Aku jadi gak sabar besok ketemu sama ibu kamu. Kemudian mereka pun lanjut teleponan membahas topik lain. Hingga tak terasa waktu pun sudah larut malam. Dia pun segera beranjak untuk tidur dan memutuskan sambungan teleponnya dengan Alma. Pagi hari pun tiba. Dan hari itu Alma siap-siap di rumah. Awalnya Bu Puput ini penasaran seperti apa calon untuk anaknya itu. Dan Albi pun dengan pakaian sopannya, tentunya dengan motor andalannya itu, dia telah tiba di depan rumahnya Alma. Awalnya Bu Puput itu mengira siapa kok tiba-tiba berhenti di depan rumah dengan motor yang butut tersebut. Namun kemudian Alma keluar dari kamar dan langsung memanggil lelaki itu. Dan barulah Bu Puput tahu kalau dia itu adalah calon yang dimaksud oleh anaknya. Sontak berubahlah wajah Bu Puput saat melihat Albi dan responnya mendadak jadi biasa saja. Bahkan setelah diajak masuk ke dalam rumah dan usai dijamu oleh Alma, Bu Puput masih cuek-cuek saja. Dan setelahnya Albi mengungkapkan maksud kedatangannya itu. Maaf Bu, sebelumnya saya datang ke sini berniat baik dan saya sudah mantap dengan Alma. Saya ingin segera melamar Alma dan saya kesini mau meminta restu dari ibu supaya merestui hubungan kita berdua, ucap Albi. Saya tidak merestui hubungan kalian.
Soalnya Alma sudah saya jodohkan dengan lelaki yang lebih baik dan lebih pantas dengannya, jawab Bu Puput spontan. Sungguh pernyataan yang sangat mendadak sekali, bahkan Alma pun terkejut. Dia pun langsung protes, namun tetap ditentang oleh ibunya. Bu, apa maksudnya? Aku tidak mau dijodohkan. Aku sudah dewasa dan aku bisa memilih pasanganku sendiri. Sudahlah, ibu tidak suka dengan dia. Apakah kamu mau menentang ibu dan mau jadi anak durhaka? Bukan begitu, Bu. Ibu jangan egois seperti itu, Bu. Bahkan kala itu, Bu Puput yang sudah tahu profesi si Albi ini yang hanya tukang galon air keliling, dia malah berucap sesuatu yang menyakiti hati Albi. Apakah kau sadar, nak? Kerjamu saja cuma pengantar galon keliling, sedangkan anakku ini bakal lulusan kuliah. Mau kau kasih makan apa anakku nanti? Alma pun membantah bahwa dia suka dengan Albi bukan karena harta, melainkan dia benar-benar tulus padanya dan suka akan kepribadian Albi yang penyayang. Akan tetapi hal itu tetap ditentang oleh Bu Puput, dan kemudian Albi pun disuruh pergi untuk pulang dan jangan mendekati Alma lagi. Pokoknya ibu tetap tidak merestui kalian. Albi yang sakit banget kala itu, dan dia tidak ingin membuat hubungan anak dan ibu itu jadi pecah. Akhirnya Albi pun mengalah kala itu. Ya sudah, Bu. Alma, kalau begitu saya pamit permisi pulang, karena saya tidak mau kalian bertengkar hanya gara-gara saya, ucap Albi. Albi, udah Alma, kamu ikuti saja apa kata ibu kamu ya. Aku pulang dulu. Assalamualaikum. Segera Albi pun yang sudah sakit hati langsung beranjak pulang. Alma kecewa dengan ibunya sendiri. Dia pun langsung mengurung diri di kamar. Aku kecewa sama ibu. Ibu jahat. Alma, dengerin ibu dulu, Al. Akan tetapi Alma tidak memperdulikan dan langsung masuk ke dalam kamar, bahkan menutup pintunya dengan keras. Apakah Albi akan menyerah? Tentu tidak. Mungkin saat ini dia akan mengalah dan untuk memantaskan diri untuk Alma. Kala itu Albi pulang dengan hati yang pilu. Dia hanya membawa angan-angan dan tak terasa waktu di perjalanan matanya meneteskan air mata kesedihan. Hingga setibanya di rumah, Pak Gito terkejut melihat wajah Albi yang sembab dan Albi pun menjelaskan semuanya kepada Pak Gito. Albi menjelaskan soal ibunya Alma yang berkata tidak menyetujui si Albi karena dia hanya bekerja sebagai tukang galon keliling. Pak Gito pun sedih banget mendengar cerita dari Albi. Dia merasa gagal jadi ayah yang hanya bisa membebankan masa depan anaknya. Maafkan ayah ya, nak. Kenapa ayah minta maaf? Ayah kan gak salah. Karena ayah gagal menjadi ayah dan hanya bisa membebankan masa depanmu. Tidak seperti itu ya, mungkin karena ini sudah menjadi takdirku. Namun Albi mencoba untuk tersenyum dan tidak menyalahkan ayahnya. Kala itu, ayahnya hanya bisa memberikan beberapa nasihat agar Albi kuat dan selalu mendoakannya supaya kelak anaknya itu bisa sukses baik dunia maupun akhirat. Kamu harus tetap sabar dan kuat ya, nak. Ayah akan selalu mendoakan kamu agar kelak bisa jadi anak yang sukses baik dunia dan akhirat. Amin, Pak. Makasih ya, Pak. Sudah, lebih baik kamu sekarang fokus kerja saja dulu ya, nak. Tapi aku akan tetap berusaha memantaskan diri ini, Pak, supaya bisa membuktikan bahwa aku pantas untuk Alma. Iya, Papa akan tetap dukung apa keputusan kamu, nak. Semenjak itu, Albi memberi kabar terakhir untuk Alma bahwa dia masih akan tetap mencintainya dan akan membataskan diri mulai saat itu. Malam itu Albi pun mengirimkan pesan yang lumayan panjang kepada Alma. Sementara Alma yang malam itu masih di dalam kamarnya, dia masih sedih dan malah tambah menangis ketika membaca pesan yang dikirimkan oleh Albi. Tapi dia juga akan berusaha untuk setia menunggu kedatangan Albi suatu saat nanti. Namun seminggu kemudian, ternyata Pak Gito itu wafat dan akhirnya dimakamkan. Tambah sedihlah Albi kala itu. Dan semenjak hari itu, Albi memutuskan untuk berantau ke kota orang dan mengadu nasib di sana. Sementara Alma hari-hari pun terus berlalu.
Hingga suatu hari saat dia sedang ada di rumah, tiba-tiba mereka kedatangan seorang dengan menggunakan mobil berhenti di depan rumah mereka. Ternyata itu adalah kenalan ibunya. Dia adalah seorang duda 37 tahunan bernama Pak Dobel, dan Bu Puput berencana menjodohkan Alma dengan Pak Dobel. Alma pun disuruh keluar untuk menemui Pak Dobel, dan Pak Dobel pun langsung mengungkapkan niatnya itu. "Alma," ucap Bu Puput sembari mengetuk pintu kamar Alma. "Ada apa, Bu?" "Ayo keluar dulu, Nak. Itu ada tamu di depan." Dengan malas akhirnya Alma pun keluar dan menemui Pak Dobel yang sudah menunggu di ruang tamu. "Halo, Alma ya. Kenalin, saya Pak Dobel, dan kedatangan saya ke sini berniat untuk melamar kamu," ujar Pak Dobel tanpa basa-basi. "Iya Pak, tentu dengan senang hati saya akan menerima lamaran Pak Dobel ini dan merestui hubungan kalian," jawab Bu Puput spontan. Alma pun kaget mendengar itu. Namun tidak dengan Alma, dia berkata tegas menolak lamaran dari Pak Dobel. Dan Pak Dobel pun terkejut karena itu tidak sesuai dengan perjanjiannya dengan Bu Puput. Katanya Alma bakal menerima. Ini malah langsung menolaknya. "Tidak, aku tidak mau. Ibu ini apa-apaan sih? Masa iya aku dijodohkan sama laki-laki tua seperti ini? Yang benar saja, Bu." "Alma, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Maaf ya Pak Dobel atas ucapannya Alma ini," ujar Bu Puput yang panik ketika Alma berkata seperti itu. "Alma, dengerin Ibu. Ibu jamin kalau kamu menerima lamarannya Pak Dobel, kamu pasti akan hidup bahagia. Dan apa yang kamu mau pasti akan dituruti. Pokoknya aku gak mau dijodohin, Bu. Titik." Dengan tegas Alma tetap menolak dan beranjak pergi ke dalam kamar meninggalkan Bu Puput serta Pak Dobel. "Alma, tunggu dulu Alma," teriak Bu Puput yang tidak diperdulikan oleh Alma. Pak Dobel pun merasa dipermalukan dan kala itu dia pun langsung kecewa dan segera meninggalkan rumah Bu Puput sambil memarahinya. "Bu Puput ini gimana sih? Mau main-main sama saya? Katanya ibu jamin dia akan menerima lamaran saya. Tapi mana buktinya? Saya malah kecewa," ucap Pak Dobel yang kemudian langsung bergegas pergi meninggalkan rumah Bu Puput. "Alma, buka pintunya Alma. Ibu mau ngomong sama kamu." Alma tetap menangis di dalam kamar dan tidak menggubris sama sekali perkataan ibunya. Sementara Pak Dobel yang masih kecewa karena merasa dipermalukan, dia pun menghubungi rekannya untuk minta diantarkan ke dukun santet buat menyantet Alma. Dan malam itu pun mereka segera pergi ke rumah dukun itu. Setibanya di sana, Pak Dobel langsung berujar pada dukun itu, namanya Mbak Jalu. Mbak Dobel bilang ingin menyantet orang yang bernama Alma, anaknya Bu Puput. "Mbah, saya mau menyantet orang yang bernama Alma, anaknya dari orang yang bernama Puput." "Apakah kamu punya fotonya?" "Ada Mbah. Ini Mbah fotonya." "Tapi itu ada syaratnya. Kamu harus membayar mahar sebesar 7 juta padaku." Mbak Jalu pun mematok harga 7 juta dan Pak Dobel tidak masalah. Malam itu juga Mbak Jalu langsung memulai ritualnya dan mengambil darah ayam cemani dalam sebuah wadah. Mbak Jalu kemudian menuliskan nama target dalam sebuah kain putih, kemudian direndam dengan darah ayam itu. Lalu dibacakan sebuah mantra yang entah Pak Dobel juga tidak tahu. Mbak Jalu juga sudah menyalakan kemenyan di dalam ruangan itu dan juga terlihat beberapa sajian yang sudah ada di sana. Bahkan di dalam ruangan ritual itu ada beberapa benda pusaka yang terpajang di dinding. Setelahnya Mbak Jalu pun memberikan kain itu dan menyuruh Pak Dobel untuk menguburnya di sekitar rumah Alma. "Bawalah kain ini dan kamu kubur di sekitar rumah orang itu." "Baik Mbah." Setelahnya Pak Dobel juga kawannya langsung beranjak untuk pulang. Dan mereka langsung datang lagi ke rumah Alma dengan diam-diam dan menguburkan kain itu di sekitar rumahnya. Dan setelah selesai menanam bulu itu, mereka mengembalikan keadaan tanah seperti semula agar tidak ketahuan. Dan tepat tengah malamnya, Alma yang dari tadi mengurung diri di kamar, tiba-tiba dia merasa lapar karena belum makan dari tadi.
Dia pun beranjak hendak ke dapur untuk sekedar mencari makanan atau masak mie. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Dan setibanya di dapur ternyata tidak ada lauk di sana. Alma pun terpaksa harus memasak mie dan saat sedang menunggu air mendidih, tiba-tiba Alma malah dikejutkan dengan suara ketukan pintu dari depan rumah. Dan suaranya itu mirip ibunya yang memanggil dari depan rumah untuk minta dibukakan pintunya. Alma, tolong bukain pintunya, Al. Loh, itu kok kayak suara ibu? Gumamnya bertanya-tanya. Awalnya Alma kaget kenapa malam-malam gini ibunya masih ada di luar dan dengan pintu terkunci. Dan setelah dilongok dari jendela, memang yang terlihat di depan itu adalah ibunya. Ibu, kenapa dia ada di luar? Emangnya dari mana? Dalam benak pikiran Alma bertanya-tanya sendiri dengan keanehan yang terjadi kala itu. Karena kenapa ibunya bisa-bisa berada di luar sementara pintunya terkunci dari dalam. Padahal sejak sore Alma belum keluar kamar dan tidak mengunci pintu rumahnya. Akhirnya saat itu Alma pun segera berjalan menuju ke pintu untuk membukakan pintunya. Namun saat pintu itu dibuka, sosok yang tadinya itu adalah ibunya malah berubah wujud menjadi sosok kuntilanak merah dengan wajah yang sangat menyeramkan. Sontak Alma pun langsung berteriak. Tubuhnya Alma mendadak kaku dan akhirnya dia pun terjatuh pingsan tak sadarkan diri sampai pagi hari. Dan sosok itu masuk ke dalam raga Alma. Hingga akhirnya membuat si Alma ini lumpuh, tidak bisa berjalan, bahkan menjadi bisu sejak itu. Ia terkapar di lantai tepat di ambang pintu depan rumahnya. Sementara Bu Puput yang lagi tidur, dia terbangun saat mendapati bau gosong di dalam rumahnya. Dia pun bangkit dan langsung mengecek ke dapur. Ternyata ada teflon dengan kompor yang masih menyala, tapi tidak ada air di dalamnya. Dengan segera dia pun mematikan kompor itu. Akan tetapi ketika dia sedang melewati ruang tengah, dia terkejut mendapati Alma sudah tergeletak di ambang pintu. Sontak Bu Puput pun langsung panik dan langsung berteriak malam itu meminta tolong di tengah malam kepada para tetangganya. Dan para tetangganya yang berisik mendengar teriakan minta tolong dari Bu Puput, akhirnya langsung datang dan membantu untuk mengangkat Alma dibawa ke rumah sakit. Namun setibanya di rumah sakit, Alma ini tidak ada penyakit yang terdeteksi sama sekali. Dan dokter hanya memberikan obat vitamin saja. Akhirnya Alma pun dibawa pulang meski belum sadar. Saat itu Bu Puput benar-benar sangat sedih dan sakit sekali rasanya melihat anaknya yang tadi tidak kenapa-napa, tapi sekarang malah mengalami kelumpuhan. Dan semenjak hari itu, Alma hanya terdiam di kasur, tidak bisa bergerak. Pandangannya juga kosong, bahkan bangun hanya untuk makan saja. Itu pun disuapi. Sungguh sekarang dia itu seperti boneka hidup. Bahkan terkadang malamnya juga sering menangis dan tertawa sendiri. Dan sejak itu pun Alma terpaksa berhenti kuliah. Suatu malam, Alma yang terbaring di dalam kamarnya, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara yang sangat menyeramkan. Akan tetapi tidak nampak wujudnya. Sampai pada akhirnya terlihat sebuah kepulan asap hitam tebal yang masuk ke dalam kamarnya itu. Dan dia juga mencium bau busuk yang sangat menyeruak. Dan sesaat kemudian asap tebal itu berubah menjadi sosok tinggi besar dengan kedua mata yang melotot ke arahnya. Sontak Alma pun berteriak. Seketika Bu Puput yang mendengar teriakan dari anaknya itu langsung beranjak pergi menghampiri ke kamar anaknya. Si Alma bilang kalau dirinya itu baru saja melihat genderuwo. Namun ibunya itu malah menanggapi bahwa anaknya itu mungkin berhalusinasi saja. Kemudian Bu Puput menyuruh untuk Alma untuk segera cepat tidur saja, karena mungkin dirinya itu lelah. Setelahnya Bu Puput pun kembali ke kamarnya sendiri untuk istirahat. Namun kala itu Alma masih belum bisa tidur. Dia terus melek dan menatap ke arah langit dinding-dinding kamarnya. Saat itu dia mendengar ada suara berisik di atas plafonnya. Dia pun terperanjat mendengar suara itu. Namun beberapa saat kemudian suara berisik itu berubah menjadi suara sosok wanita yang sedang menyinden. Alma pun semakin ketakutan. Dan tiba-tiba
ada sebuah asap yang masuk ke dalam kamarnya lagi. Asap itu berwarna putih dan kemudian berubah menjadi sosok kuntilanak yang sangat menakutkan. Sosok itu menatap tajam ke arah Alma dengan wajah hancur yang penuh dengan darah. Alma pun menjerit lagi sampai akhirnya dia pun ambruk pingsan kala itu. Namun Bu Puput yang kala itu sudah tertidur pulas tidak mendengar teriakan dari Alma. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Kabarnya Albi kini sudah sukses di rantauan. Dia sudah punya usaha rumah makan di sana. Dan kini dia hendak kembali ke kampung akan melamar Alma jika Alma belum menikah. Albi bahkan pulang dengan membawa mobilnya sendiri. Namun setibanya di kampung, dia kaget ketika mendengar kabar kalau Alma ini sudah sakit-sakitan 1 tahun ini dan tidak bisa ngapa-ngapain, alias dirinya itu lumpuh. Albi yang kala itu langsung menjenguk ke rumahnya. Dia pun merasa iba. Namun dia masih cinta sama Alma pada saat itu meskipun keadaannya masih seperti itu. Bahkan kala itu Bu Puput juga meminta maaf kepada Albi atas perlakuannya dahulu. Dia mungkin berpikir semenjak menolak lamaran Albi, Alma kemudian depresi dan menjadi seperti ini. Padahal sebenarnya Alma itu terkena guna-guna. Setelah mengetuk pintu kemudian dibukakan oleh Bu Puput, Albi pun langsung disuruh untuk masuk ke dalam kamar si Alma untuk bisa langsung melihat keadaannya. Beginilah keadaan Alma sekarang, Bi. Mungkin ini semua gara-gara perlakuan ibu sama kamu. Karena ibu sudah menolak lamaran kamu, makanya Alma jadi seperti ini. Ibu minta maaf sama kamu ya, Nak. Iya, Bu. Aku juga sudah memaafkan ibu kok. Semua sudah berlalu. Aku tidak apa-apa, Bu. Tapi aku merasa ada yang aneh. Kalau sebenarnya mungkin Alma ini bukan terkena penyakit biasa. Maksudnya gimana, Bi? Mungkin aku akan coba panggilkan temanku dulu, Bu. Mungkin dia tahu tentang hal seperti ini. Albi yang merasa ada yang tidak beres dengan penyakitnya yang diderita oleh Alma. Akhirnya dia menelpon kenalannya yang ada di kota yang tahu soal hal-hal semacam itu. Dan singkatnya hari esok temannya itu datang menemui si Albi yang ada di kampung. Dia adalah seorang ustadz di kota. Namanya Ustadz Sobirin. Kemudian Ustadz langsung menerang Alma yang ternyata memang benar ada kiriman guna-guna yang ada di dalam tubuhnya. Ustadz Sobirin melihat ada sosok kuntilanak yang bersemayam di dalam tubuhnya Alma. Kemudian Bu Puput dan juga Albi yang mendengarkan penuturan dari Ustadz Sobirin langsung terkejut. Bu Puput kemudian meminta kepada Ustadz Sobirin untuk membantu menyembuhkan anaknya itu. Dan Ustadz Sobirin hanya bisa bilang akan berusaha sebaik mungkin agar bisa menyelamatkan anaknya itu. Kemudian Ustadz Sobirin minta dipanggilkan beberapa warga untuk membantu doa saat Ustadz sedang berusaha menyembuhkan Alma. Saat itu Bu Puput langsung mendatangi rumah-rumah tetangga yang terdekat. Akhirnya datanglah beberapa warga dengan sukarela. Mereka kemudian doa bersama demi kesembuhan si Alma. Kemudian Alma diciprati dengan air yang sudah didoakan. Mendadak dirinya itu kejang-kejang. Namun Ustadz Sobirin tetap membacakan doa-doa. Hingga hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan itu membuat suasana semakin mencekam. Terdengar juga suara gebrakan pintu dan jendela malam itu. Bahkan seketika lampu di dalam rumahnya Alma itu padam semua. Sontak semua warga yang ada di sana langsung berucap istighfar. Segera Bu Puput mengambil lampu senter untuk menerangi ruangan. Hingga sesaat kemudian Alma yang tadinya kejang-kejang mendadak kedua matanya itu melotot dan bahkan kelopak matanya berwarna putih semua. Ternyata kala itu Alma kerasukan sosok kuntilanak yang bersemayam di dalam tubuhnya. Dia mengamuk dan murka dengan Ustadz Sobirin. Siapa kau? Beraninya kau ikut campur dengan urusanku? Pergi kalian semua atau akan kubunuh anak ini. Ancam sosok itu. Sebelum kau membunuh anak ini, kaulah yang akan aku bunuh terlebih dahulu, balas Ustadz Sobirin. Namun sosok itu malah menggeram dan melawan balik Ustadz Sobirin. Dan sosok Alma yang telah kerasukan langsung menerjang membabi buta menyerang Ustadz Sobirin. Bahkan sampai hal yang di luar nalar pun terjadi. Tubuh Alma yang kerasukan itu bisa melayang dan memanjat di atas lemari kamar, bahkan merembet di dinding. Sontak para warga yang menyaksikan hal itu langsung ketakutan dan merinding. Bahkan ada beberapa sebagian yang langsung berlari keluar rumah.
Sementara Ustadz Sobirin masih berusaha tenang, kemudian melanjutkan doa-doanya. Dengan kekuatan tenaga dalamnya, beliau membalas serangan sosok kuntilanak tersebut. Sosok itu langsung terpental untuk beberapa kali, bahkan dia juga berteriak kepanasan. Beberapa kali suara gebrakan pintu dan jendela rumah terdengar, membuat suasana malam itu semakin menegang, bahkan dengan kondisi lampu yang sangat remang-remang. Para warga yang masih bertahan terus membacakan doa, meskipun mereka sebenarnya juga ketakutan. "Keluar sekarang atau akan kumusnahkan dirimu," ancam Ustadz Sobirin. "Akulah yang akan membunuhmu lebih dulu, dasar manusia brengsek," ucap sosok itu balik mengancam Ustadz Sobirin. Hingga akhirnya Ustadz Sobirin mengerahkan seluruh kekuatannya dan membuat sosok tersebut semakin kewalahan. Bahkan sosok itu kemudian langsung berteriak kepanasan. Ustadz Sobirin kemudian langsung meneriakkan takbir dan menyabetkan sorbannya ke tubuh si Alma yang terlihat sedang menempel di dinding, sehingga tubuh itu langsung terpental. Untungnya langsung diterima oleh Albi kala itu. Tubuh Alma mendadak lemas seketika, kemudian tubuhnya itu dibaringkan kembali di atas kasurnya, dan bersamaan dengan itu lampu kembali menyala seperti semula. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Alma pun tersadar, bahkan dia muntah-muntah. Dia mengeluarkan darah kental dari dalam mulutnya, serta asap yang tiba-tiba keluar dari ubun-ubunnya. Dia pun langsung tergeletak lemas kembali. Bu Puput yang melihat anaknya seperti itu langsung menangis dan panik. Namun Ustadz mencoba untuk menenangkannya. "Tenang saja, Bu. Ini artinya ilmu hitam yang dikirimkan ke anak ibu sudah berhasil dikeluarkan." Sontak semua yang mendengar penuturan Ustadz Sobirin langsung mengucapkan hamdalah. Setelahnya Ustadz Sobirin meminta segelas air putih kepada Bu Puput, kemudian didoakan dan langsung diberikan kepada Alma. Alma pun menegak segelas air putih yang sudah didoakan itu secara perlahan-lahan sampai benar-benar habis. Kemudian Ustadz Sobirin langsung mengajak Albi untuk menuju ke depan rumah dan menggali tanah dibantu beberapa warga untuk mencari buhul yang ditanam di sekitar rumahnya itu. Akhirnya mereka pun segera beranjak ke depan halaman rumah untuk menggali tanah. Dan akhirnya salah satu warga berhasil menemukannya dan buhul tersebut segera dibakar. Semenjak itulah Alma mulai berangsur pulih. Setelah mengucapkan terima kasih pada para warga, Bu Pupu juga berterima kasih pada Ustadz Sobirin dan juga dengan Albi. "Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah mau datang ke rumah dan mau mendoakan untuk kesembuhan anak saya." "Iya Bu, sama-sama," jawab para warga. "Terima kasih juga Ustadz sudah membantu menyembuhkan anak saya." "Sama-sama Bu, ini semua karena atas izin Allah," jawab Ustadz Sobirin. "Albi, ibu juga terima kasih sama kamu karena berkat kamu yang memanggilkan Ustadz ke sini, akhirnya Alma bisa sembuh." Setelah semuanya kembali ke rumah masing-masing karena sudah malam. Kala itu Albi belum pulang dengan Ustadz Sobirin yang masih ada di rumahnya si Alma. Albi kemudian mengungkapkan maksudnya untuk melamar Alma. Dia dengan tulus menerima keadaan Alma. "Kedatangan saya kemari lagi juga sebenarnya mau mengatakan sesuatu kepada ibu." "Iya Bi, silakan kamu mau ngomong apa?" "Sebenarnya aku mau minta restu sama ibu lagi. Aku akan melamar Alma Bu, karena selama ini aku masih tetap mencintainya. Dan sekarang aku juga sudah tidak seperti dulu lagi Bu. Aku yakin diriku yang sekarang bisa membahagiakan Alma." Bu Puput pun terharu mendengar hal itu. Dia sungguh tidak menyangka bahwa dirinya dulu yang telah menyakiti si Albi, malah kini Albi masih tetap mencintai Alma dan menerima kondisi Alma seperti apapun. Akhirnya Bu Puput pun setuju dan memasrahkan Alma kepada Albi. Dan nanti setelah Alma benar-benar pulih, Albi akan langsung menikahinya. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, Alma pun pulih dan akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahan. Dan setelahnya mereka menjalani hidup bahagia yang sempat tertunda. Pernikahan dilaksanakan secara meriah dan mewah sekali. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu bagi mereka berdua pun telah tiba. Kesabaran yang telah mereka nanti selama ini akhirnya terbayar juga. Mereka sekarang sudah sah menjadi sepasang suami istri.
Dan setelah menikah, Albi kini tinggal di rumahnya Bu Puput karena Alma tidak mau meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Albi pun tidak mempermasalahkan hal itu karena usahanya yang di kota bisa dia handle dari kampung, apalagi dia juga sudah memiliki karyawan yang sangat dipercayai di sana. Kala itu mereka sangat bahagia sekali sampai mereka pun melaksanakan bulan madu keluar kota. Akan tetapi ketika mereka sedang liburan bulan madu, tiba-tiba saja Alma ditelepon ibunya dan dikabari kalau dia sakit. Mendengar hal itu, Albi pun segera mengajak Alma untuk segera pulang ke rumah karena khawatir tentang kondisi Bu Puput yang sedang sakit-sakitan. Namun, nasib berkata lain. Seminggu setelah pernikahan Albi dan Alma, Bu Puput yang sakit-sakitan akhirnya meninggal dunia. Dan akhirnya Alma kini harus ikut Albi tinggal di kota. Setelah ini kita pindah ke kota aja ya, Dek. Iya, Mas. Aku mau ikut kamu. Lagian sekarang di kampung ibu sudah tidak ada. Tapi rumah ini gimana ya, Mas? Biarkan aja. Nanti aku sewa orang supaya menjaga dan merawat rumah ini agar tetap rapi dan bersih. Ya udah deh, Mas. Kalau begitu makasih ya, Mas. Akhirnya mereka pun segera berangkat ke kota dan tinggal di rumahnya Albi yang ada di kota. Dan entah gimana kejelasannya, terdengar kabar bahwa Pak Dobel juga ditemukan telah tewas meninggal secara misterius di kamarnya sendiri. Dan dengan kondisi keadaan lehernya ada bekas luka cekikan dan mulutnya mengeluarkan busa yang banyak. Entah kejadian apa yang sebenarnya telah menimpa Pak Dobel. Mungkinkah itu karma? Bisa jadi. Akhirnya setelah dilakukan autopsi di rumah sakit, pihak rumah sakit hanya menyimpulkan kalau Pak Dobel ini depresi, kemudian meminum racun, lalu mencekik lehernya sendiri sampai dia pun tewas. Apakah kalian percaya kalau Pak Dobel tewas dengan sebab seperti itu? Wallahu a'lam. Hingga setahun kemudian, Albi dan Alma kini mereka telah diberikan momongan. Mereka dikaruniai anak kembar perempuan yang sangat lucu dan cantik seperti mamanya. Akhirnya mereka pun hidup bahagia dengan usaha warung makan yang dimiliki oleh Albi yang semakin berkembang. Dan bahkan Albi juga memiliki cabang warung makannya ada di mana-mana. Mereka berharap akan hidup bahagia untuk selamanya. Ternyata benar kalau kebanyakan orang hanya melihat hasil tanpa melihat prosesnya seseorang itu berkembang. Jangan pernah merendahkan seseorang, kita tidak tahu kapan Allah akan mengangkat derajat seseorang. Jangan karena memiliki segalanya lupa dengan ucapan sendiri dan selalu menghina orang yang lebih rendah darinya. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.